Shalom. Mari umat Tuhan kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk saat yang indah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicara kepada pribadi lepas pribadi. Taruh perkataan-Mu yang kudus dalam mulut bibir hamba-Mu. Biarlah setiap perkataan diucapkan. Tuhan, Kau melakukan pekerjaan yang ajaib. Kuasa-Mu dilepaskan, terang dilepaskan. Dan kami beroleh roh pengertian dan wahyu daripada-Mu. Sambut berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini tema khotbah adalah Imlek. Temanya Imlek. Selama ini kita sering mendengar atau mengucapkan kata Imlek. Ya. Sebenarnya apa artinya si Imlek? Ya. Orang-orang juga tahu bahwa konotasi kata Imlek adalah Chinese New Year. Betul? Selama ini kita juga sering, tidak sedikit orang berasumsi bahwa perayaan Imlek merupakan hari raya umat beragama. Ya, artinya Imlek itu mereka diidentik dengan hari raya suatu kepercayaan. Karena itu tidak heran banyak orang berpikir bahwa orang Tionghoa yang merayakan tahun baru Imlek harus yang beragama Buddha atau Kongfucu. Atau juga orang Tionghoa yang sudah menjadi orang Kristen, sudah percaya Tuhan Yesus, tidak boleh merayakan Imlek. Ya, banyak yang berasumsi begitu, diidentik dengan apa itu Imlek. Tapi pendapat tersebut tidak tepat. Saya katakan demikian. Saya mau katakan demikian bahwa karena tahun baru Imlek adalah perayaan budaya, bukan agama. Jadi apapun agamamu, ya, asalkan kamu Tionghoa, kamu tetap bisa merayakan tahun baru Imlek. Soalnya jawabannya karena tahun baru Imlek artinya adalah ya tahun baru yang dihitung berdasarkan peredaran bulan mengelilingi bumi. Di luar negeri tahun baru Imlek disebut Chinese New Year. Bukan Konfusianis, bukan Taois, bukan Buddhis. Jadi sebenarnya tahun baru Imlek adalah tahun barunya. Ya, semua orang Tionghoa terlepas daripada apa agamanya pun yang dianutnya. Gak ada kaitannya. Mungkin boleh munculkan gambar satu ya. Kata Imlek. Supaya saya khawatirnya kalau saya ngomong terlalu cepat. Nanti kelewat. Ini sengaja saya agak pelan kasih lihat. Ini yang saya mau ucapkan. Saya sebutkan pelan-pelan. Kata Imlek adalah bunyi dialek Hokkien. Ya. Imlek. Berasal dari kata bahasa Mandarin. Ya, Ingli. Tapi kalau bahasa Hokkien jadi Imlek. Jangan-jangan orang Hokkien pun kadang-kadang tidak tahu Imlek itu bahasa dia. Dari asli bahasa Mandarin adalah Ingli. Ingli artinya penanggalan bulan. Dalam bahasa Hokkien baru Imlek. Gitu penanggalan dia. Lunar calendar. Penanggalan Tiongkok atau China ya. Itu berdasarkan peredaran bulan di tata surya. Sehingga disebut Imlek. Penanggalan bulan. Coba bisa terbaca di sana ya. Ya. Sementara penanggalan yang kita kenal sekarang. Yang artinya penanggalan di seluruh dunia yang kita kenal namanya Yanglek. Imlek itu ya penanggalan bulan. Ya. Yanglek. Yang itu kalau bahasa Mandarin yang matahari. Yangli bahasa Hokkien Yanglek penanggalan
Sangat simpel. Jadi sudah tahu artinya. Imlek dikenal juga dengan sebutan Nongli. Baca di situ ya. Ya. Nongli yang berarti penanggalan petani. Di mana hal ini bisa dimaklumin, sebagian besar orang zaman dulu adalah bertani. Penanggalan petani, tukang tani. Para petani tersebut mengandalkan kemampuan mereka ya, membaca alam, pergerakan bintang, pergerakan bulan, dan benda angkasa yang lain untuk bercocok tanam. Sudah jelas, saya ngulang sedikit lagi. Imlek itu penanggalan bulan, ya kalender bulan. Terus Yanglek itu penanggalan internasional yang sekarang kita pakai. Hari ini tanggal berapa? 12 Februari, hari Minggu. Kemarin Imlek, ya hari pertama adalah hari tanggal 12. Sekarang 14 ya. Coba gambar kedua boleh munculkan. Saya di sini menjelaskan agak pelan supaya saudara-saudari bisa tahu ya. Gambar kedua ya. Apalagi di Tiongkok ada 4 musim. Nah, saya ini udah tinggal di daerah yang 4 musim. Ya, saya tinggal di Taiwan, saya tinggal di Amerika, sama 4 musim. Tapi di Amerika yang saya tinggal beda dengan Taiwan. Taiwan daerah salju tertentu ya. Ya, cuman ya ada pegunungan beberapa tempat aja. Kalau di Amerika tempat yang saya tinggal sangat dingin sekali. Di North East Coast. Jadi pantai timur sebelah utara perbatasan dengan Kanada. Maine State. Itu biasalah kalau 25 derajat Celcius min. Cukup dingin. Nah, perayaan tahun baru ya, Imlek atau Chinese New Year sebenarnya juga adalah perayaan menyambut musim semi. Perayaan menyambut musim semi. Namanya Yingjie Qingchun. Menyambut musim semi. Musim semi ya, spring ya. Ya, jadi musim semi itu tumbuh-tumbuhan mulai tumbuh, bunga-bunga mulai keluar ya. Begitu udah habis dingin ya. Zaman dulu orang dingin gak boleh keluar rumah. Ya kita lanjutin. Jadi juga disebut menyambut musim semi. Yingjie Qingchun. Menyambut datangnya musim semi. Jadi musim semi disambut dengan sukacita. Karena musim dingin akan segera berlalu. Dan tibalah saat para petani akan memulai boleh bercocok tanam. Ya, mereka senang. Ya. Tanaman pangan terutama padi itu buat di Tiongkok bagian selatan. Dan yang di bagian utara itu tanaman gandum serta tanaman-tanaman pertanian yang lainnya dan sebagainya. Karena mengandalkan alam ya. Maka kehidupan manusia menyambut datangnya musim semi merupakan keharusan yang dirayakan dengan meriah. Cukup Pak Amir? Nah, saya menjelaskan sedikit. Ketika zaman dulu kalau musim dingin tiba, orang-orang itu harus mengumpulkan makanan, persiapan. Karena musim dingin kan gak bisa keluar, gak bisa bercocok tanam. Nah, jadi teman, family, sanak saudara, bahkan ada yang tinggalnya terpisah. Kalau mereka keluar kan dingin sekali. Zaman dulu ya mungkin cuma pakai tungku api. Bahkan di Korea sampai sekarang saya lihat masih ada orang tidur di atas ranjang bawa pakai tungku. Nah, kita ke daerah dingin tidur sih enak. Sekarang ada selimut. Ada kabel dicolok ke listrik. Tinggal tidur di setel-setel aja sama berapa panas dingin. Selimut dingin. Buat musim dingin. Ya kalau enggak di rumah orang pakai heater.
Beda di style heaternya berapa. Nah, karena itu musim dingin membuat orang-orang itu tidak bisa berkumpul. Gak bisa bercocok tanam. Mereka terpisah. Begitu mau memasukin musim semi, mereka itu senang. Bisa berkumpul, bisa mulai bertanam, bercocok tanam. Karena itu sebelum mereka mulai mau memasuki musim semi, belum bercocok tanam, mereka berkumpul lebih dulu dan mereka makan bersama-sama. Kalau di dalam orang Muslim kan ada malam takbiran. Kalau Chinese juga ada malam tanggal 30. Tahun keempat tanggal 29 ya. Malam 29 atau kalau kemarin kita malam 30 ya. Tuan Yen Fan. Makan bersama-sama kumpul. Tujuannya unity. Mereka tahu banget. Rumah tangga itu sangat membutuhkan kesatuan, unity, kerukunan. Kami orang Chinese punya pepatah, bahasa orang Teochew bilang ya. Jia he wang shi xing, itu bahasa Chinese. Memang udah budaya semua Chinese ya. Kalau dalam bahasa Teochew adalah. Ge hua wang ju heng. Ge hua, ge就是家庭 rumah tangga, hua bisa rukun, wang ju heng ya, wan shi xing. Jadi puluhan ribu itu berkat kebaikan apa semua bisa datang. Unity itu mendatangkan kebaikan, kedamaian. Karena itu Yesus juga berkata di Matius pasal 5 ayat 9. Tetapi mereka yang datang membawa damai. Disebut anak Allah. Kata damai di sini ya mereka yang datang membawa damai, bahasa Inggris bilang peacemakers ya. Tapi dalam bahasa Mandarin ya kata damai di sini mereka terjemahkan sangat bagus. Mendekat ke bahasa asli. Karena kata damai artinya hemu. He itu unity. Mu itu damai. Jadi kerukunan itu diawali dari unity dulu. Bersatu. Kalau orang hatinya sudah menjadi satu ya seia sekata sependapat baru timbul kerukunan. Tetapi mereka yang datang membawa damai, kata damai ini ya mereka disebut anak Allah. Kata anak Allah di sini ya, minggu yang lalu saya sudah jelaskan ada 5 jenis anak Allah. Di sini juga sama anak Allah yang dewasa, huyos, theos. Anak Allah yang dewasa. Rohaninya dewasa. Boleh disebut pangeran juga. Waris takhta kerajaan Allah. Nah jadi orang Chinese itu sangat melihat rumah tangga itu begitu penting. Jadi mereka bisa berkumpul kembali semua sanak saudara. Anak cucu menantu. Kumpul semua makan bersama-sama. Ciptakan unity dan damai kerukunan. Itu sangat alkitabiah. Asli daripada perayaan budaya ini memang dimulai. Begitu tujuannya. Boleh munculkan gambar 3 Pak. Kan kita tadi sudah kupas tentang menyambut musim semi. Nah ini chun. Itu musim semi. Tulisan Mandarin chun. Chun tian. Musim semi. Nah kalau musim semi tiba. Boleh kasih gambar kedua Pak. Tulisan ini dibalikin. Cuma dibalik doang. Sebab bahasa Mandarin tahu itu tiba sama tahu. Nadanya hampir sama. Jadi tahu itu tiba, tahu itu terbalik. Jadi karena diterbalik tulisan musim seminya. Berarti musim tiba, musim semi tiba. Jangan heran kalau orang Chinese tempelan di rumah suka ada tulisan gitu terus terbalik. Maksudnya menyambut musim semi. Musim semi sudah tiba. Tahu lah. Tahu sama tahu. Tahu itu terbalik. Makanya dibalikin. Nadanya habis sama. Mungkin saudara agak bingung kalau nggak ngerti Mandarin. Nah coba kasih satu lagi yang mereka paling populer. Mereka senangnya begitu. Fu. Coba lihat yang di sebelah kanan ya. Sebelah kanan yang merah terus tulisan yang kanan itu kan ada
ada kayak 2 huruf kiri sama kanan. Lihat yang kanan, atas 1 garis. Itu artinya 1 orang. 1. Mulut, bahasa Mandarin kalau kotak gitu ya. Sini nggak ada ya. 1 mulut berarti 1 orang. Jadi 1 orang, bawahnya kan sawah. Kotak 4 terus dibagi, itu sawah. Qian, 一个人如果有一个田, kalau 1 orang dia sudah memiliki lahan ya, 1 tempat pertanian, itu sudah disebut berkat. Tapi masih belum sempurna, tidak boleh disebut berkat. Kalau sebelah kirinya tidak ada tulisan, itu artinya Allah. Mereka tahu berkat itu datang dari Allah. Nah, fu itu berkat. Terus juga dibalikin, kalau orang Chinese merah-merah tulisnya dibalikin. Maksudnya berkat sudah tiba, sudah datang. Macam-macam saja. Nah, perayaan ini mulai dikenal di zaman dinasti Xia. Abad 23 sebelum Masehi, 2200 sekian sebelum Masehi sudah dirayakan. Setelah dinasti Xia mulai runtuh, penanggalan Imlek selalu berubah sesuai dengan kemampuan dinasti yang berkuasa. Biasanya diambil adalah waktu berdirinya dinasti tersebut. Ya. Setelah Konghucu wafat, barulah pada masa dinasti Han dengan mengambil tahun kelahiran Konghucu yaitu 551 sebelum Masehi menjadi patokan tahun 0, tahun pertama. Jadi Imlek tahun ini berapa? 551 ditambah 2021. Jadinya berapa? 2572. Anda kurangin tahun lahirnya Konghucu 551. Jadinya 2021. Dia lebih lama dari penanggalan kalender. Kalau itu pun baru diambil dari Konghucu. Jauh dinasti Xia 2000 tahun sebelumnya. Konghucu lahir 551 sebelum Masehi. Dia 2200 lebih sedikit. Namun saat ini di China sendiri penulisan tahun berdasarkan tahun kelahiran Konghucu sudah tidak populer, tidak umum lagi. Jadi kalau kamu lihat TV lah, kemarin Imlek saya juga nonton ya. Jadi kalau tahun baru Imlek ditulisnya juga bukan 2572, sudah 2021. Gampang diingat, internasional ya. Sama di Taiwan juga, dulu saya kan tinggalnya di Taiwan ya. Saya lahirnya umpamanya tahun berapa, 1900 sekian. Tapi bukan itu. Semua KTP, surat-surat Mingguo berdasarkan hitungan mereka. Dia tahunnya dimulai 1911. Ya, itu tahun 0. Karena standar itu adalah tahun berakhirnya dinasti Qing yang runtuh 1911. Jadi kalau di Taiwan juga dulu kayak tahun ini 2021 dikurang 1911. Dapatnya berapa? 110. Tapi nggak populer juga. Sekarang Imlek tetap Taiwan tulisnya berapa? 2021. Ya. Kita sudah katakan Imlek itu satu perayaan budaya. Bukan agama, bukan kepercayaan. Terakhir ada agama orang sembahyang-sembahyang di kelenteng yang begitu. Itu apa? Manusia yang bikin punya. Yang terus dimodifikasi, diperbarui, dibikin ini itu. Gak percaya coba kita lihat deh. Kapan agama Buddha mulai masuk di China? Agama Buddha itu bukan agamanya orang Tiongkok, bukan. Ya. Ada seorang biksu namanya Tatmo Chusu. Tatmo Chusu itu kalau dalam Inggris disebut Dharma Taisi. Ada yang bilang Daruma Taisi. Dharma Taisi itu dia kira-kira tahun 500 Masehi. Dia mau bawa agama Buddha ke Tiongkok Utara. Jadi agama Buddha itu import dari luar agama Buddha. Asli agama Buddha Siddhartha Gautama bukan India juga, Nepal.
Jadi kita lihat ya. Kemudian ya setelah itu kita tahu pada masa dinasti Tang Cao, dinasti Tang 618 sampai 907 Masehi. Nah, udah masuk abad ke-8 sampai ke abad 10 ya. Kemudian raja suruh mengutus seorang pergi ke India untuk mengambil kitab suci agama Buddha. Sehingga ini orang dikasih gelar Tang Cheng bahasa Teochew, Tang Sang Chang bahasa Mandarin. Hokkien juga sama Teochew. Tang Cheng yang cerita Xiu Qi yang ada Sun Gokong, ya Raja Monyet. Itu cuma mitologi, di sejarah enggak ada. Kamu tahu sejarah Sun Gokong itu baru ada di Tiongkok 1911. Padahal waktu pergi ambil kitab sucinya itu antara abad ke-7 masukin masa dinasti sampai abad ke-8. Tepatnya harinya saya lupa. Tapi masa pemerintahan dinasti Tang 618 sampai 907 Masehi. Jadi kalau cerita Sun Gokong itu baru ada 1911. Beda berapa jauh? Ratusan tahun. Saya kasih masukan sedikit lah ya. Sejak agama Buddha dibawa masuk ke Cungkuo, budaya-budaya kayak Hanuman, kisah Hanuman itu sampai di Cungkuo baru dirubah. Hanuman itu punya ekor, sampai Cungkuo bukannya ekor jadi tongkat. Karena saya belajar jadi saya tahu Huang Ying itu import dari India. Bukan di Tiongkok. Tiongkok nggak ada asli semain kelenteng-kelenteng, nggak ada gitu. Kalau kita khotbah kasih tema iman leluhur orang Chinese, 中国人祖宗的信心, kita baru tahu, saya jelaskan, oh siapa itu Huang Ying. Ya seperti itu. Jadi kalau dilihat agama Buddha masuk jauh hari. 2200 lebih sebelum Masehi sudah ada perayaan Imlek. Agama Buddha masuk baru tahun 500 lebih. Kemudian kita lihat lagi Lao Tzu ya. Taoisme ya. Dia merupakan ahli filsafat yang terpopuler dan juga merupakan pendiri Taoisme ya. Di China ya Taoisme termasuk nomor 2 besar setelah agama Buddha. Ya. Buddha yang dibawa oleh tadi saya bilang dari rumah itu namanya Zen Buddhisme. Yang berkembang di Korea dan di Jepang luar biasa. Sorinji. Ya. Shaolin dikembangkan di sana juga Sorinji. Juga dari dia. Jadi kita lihat filsuf Lao Tzu juga 604 sebelum Masehi. Jauh sebelum kedua orang ini, filsuf Tiongkok, jauh sebelum agama Buddha, perayaan ini sudah ada. Jadi kaitannya nggak ada kaitan agama atau kepercayaan. Ya. Sungguh Imlek adalah perayaan budaya, bukan agama. Karena perayaan Imlek itu menyambut musim semi yang sudah dirayakan sekitar 2000 tahun lebih sebelum Masehi. Sudah ada di Tiongkok. Jauh sebelum tumbuh agama-agama yang kita sebutkan tadi. Di Indonesia hari-hari libur nasional selain yang berlaku umum ya, semua ditetapkan berdasarkan hari raya agama. Ya. Atau Natal, tahun baru Hijrah, tahun baru Satu Suro, tahun baru Saka, hari raya Nyepi, Galungan, dan lain-lain. Semua berdasarkan agama. Nggak ada yang berdasarkan budaya. Mungkin saya pikir ya. Jadi karena tidak ada satupun hari raya budaya berdasarkan kelompok etnis tertentu. Mungkinkah ini satu kebijaksanaan? Jadi konotasi kata Imlek adalah Chinese New Year. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa. Puji Tuhan. Haleluya, haleluya.
Bapa, kami mengucap syukur untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Di dalam Filipi pasal 4 ayat 8, firman Tuhan katakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Pikirkanlah, logizomai. Terjemahan bahasa Mandarin lebih cenderung mendekat. Bukan pikirkanlah, shinin, pikirkan dan peringati. Sesuatu yang sesuai dengan Alkitabiah. Makna yang positifnya yang baik. Kita lihat sumbernya kebenarannya. Pengembangannya Imlek memang sudah menyimpang ke kiri dan ke kanan. Tapi kami sebagai orang Kristen yang mengerti kebenaran firman Tuhan. Kami tahu apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh. Justru pada masa-masa lalu ketika menyambut perayaan Imlek, kami selalu menyerukan, mendorong jemaat-jemaat untuk berkumpul, bertamu. Ya, dan disitulah mulai berdoa sebelum memasuki rumah orang. Dan kemudian mereka berbicara, kita tetap berdoa. Dan sampai mereka mengalami hadirat Tuhan. Dan kita menyampaikan pesan-pesan Tuhan. Saatnya berkumpul dalam sanak famili. Menyampaikan berita sukacita. Bukan hanya sebatas merah yang ditempel, yang ditulis. Tetapi berita sukacita yang datang dari surga. Hanya satu orang yang berbicara tentang surga. Jalannya seperti apa, pintunya seperti apa, temboknya seperti apa, pohonnya ditanam seperti apa, berbuah seperti apa pada musimnya. Dan penyembahan surgawi itu apa? Hanya Tuhan Yesus yang menyampaikan. Tidak ada rasul pemimpin agama dimanapun yang berbicara tentang itu. Inilah berita sukacita, glad tidings, 好消息, 福音, Injil. Terima kasih Tuhan, kami sudah menyampaikan sedikit pesan-pesan Tuhan. Dan biarlah perkataan firman yang diucapkan, hamba-Mu boleh berhenti berbicara. Tapi biarlah kami sambut karya Roh Kudus. Memperkatakan kembali, mengingatkan kembali kepada orang yang mendengarkannya. Sebab karya Roh Kudus, suara Roh Kudus, semua gagasan, ide karya Roh Kudus di dalam hati manusia. Itu adalah rema. Dan rema itu adalah suara Roh Kudus dalam hati menghasilkan iman. Supaya hidup orang berkenan kepada Allah Sang Pencipta. Yang kami kenal namanya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, sambut karya Roh Kudus. Kami memberkati dan kami juga menerima berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya sama-sama katakan, amin. Tuhan memberkati. Umat Tuhan, milik Tuhan, sidang jemaat yang Tuhan kasih, bukalah hatimu dan angkatlah tanganmu kepada Tuhan. Percayalah tangan Tuhan turun atasmu. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Yang sangat suka kepada perintah-perintahnya. Anak cucumu akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Dan memberi engkau damai kasih karunia. Tuhan sungguh menghadapkan wajahnya kepadamu. Dan memberikan kepadamu damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menerima berkat-Mu. Mari kita yang terima berkat sama-sama katakan, amin. Tuhan memberkati.